Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak hal yang kita dapatkan ketika bersepeda ke perbukitan atau pegunungan. Bonus pemandangan yang indah, udara yang lebih segar, dan yang pasti setelah bersusah payah mendaki, kita akan mendapatkan bonus utama, turunan. Turunan tidak hanya bonus, tetapi juga tantangan. Bagi pesepeda yang takut bersepeda di turunan, seperti saya, memiliki keterampilan menurun yang baik sangat penting untuk tetap aman ketika keadaan menjadi curam atau kecepatan semakin meningkat. Nah, apa saja yang harus kita ketahui ketika bersepeda di turunan, khususnya turunan dengan permukaan yang mulus seperti jalan aspal atau beton? Satu, persiapkan sepeda kita. Sebelum menuruni turunan, hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah setting dan kondisi sepeda. Periksa sistem rem apakah berjalan normal, tidak ada kerusakan atau kendala lainnya. Kemudian, bagi yang ingin menuruni turunan tanpa mengayuh pedal alias freewheeling, turunkan ketinggian sadel untuk membantu posisi tubuh tetap seimbang. Titik beban setidaknya tetap berada di titik tengah sepeda. Semakin curam turunan, semakin rendah sadel yang harus kita turunkan. Posisi badan yang lebih ke belakang akan membantu meningkatkan traksi di roda belakang, sehingga kita bisa mengendalikan kecepatan sepeda sesuai dengan keinginan kita. Tetapi posisi yang terlalu belakang akan menghilangkan traksi di roda depan, dan ini sangat berbahaya ketika bersepeda di turunan. Sedikit saja kita melindas rintangan di permukaan jalan seperti batu, lubang, atau rintangan lainnya, membuat kita bisa kehilangan kendali. Untuk tekanan ban, turunkan serendah mungkin. Untuk ban standar 700 x 25C, disarankan untuk menyesuaikan tekanan ban dengan rumus berat badan ditambah 10 psi. Jadi, jika berat kita 70 kg, maka tekanan ban tidak kurang dari 70 ditambah 10 sama dengan 80 psi. 2. Jangan tegang. Memang baik untuk waspada dan sadar akan bahaya menuruni turunan. Tetapi membiarkan hal tersebut menguasai pikiran kita adalah suatu masalah. Ketegangan dan fokus pada semua hal yang mungkin salah, itulah yang akan menarik pesepeda menuju skenario yang mereka takuti. Tarik nafas dalam-dalam sebelum menuruni bukit. Bersepedalah dengan baik dalam zona nyaman kita. Dan ingat, ini seharusnya menyenangkan. Jika kita ingin stres, sebaiknya kita pergi ke kantor. Untuk membantu tetap rileks, mulailah dari bagian atas tubuh kita dan lepaskan ketegangan. Tetap bernapas, buka mulut untuk membuka rahang, turunkan bahu, tekuk siku, kendurkan cengkeraman maut pada stang, dan luruskan jari-jari kaki. Masih merasa kesulitan dengan kecemasan bersepeda? Hindari turunan terlalu curam, dan berlatihlah dahulu di tanjakan yang mudah. Ketika otot-otot kita menegang, saat bersepeda menuruni bukit, lengan terasa kaku, bisa mengakibatkan pengendalian sepeda menjadi lebih kasar, dan sedikit kehilangan kontrol terhadap sepeda. Menekuk siku dan merilekskan bahu sambil menguatkan dengan lengan bawah akan memastikan bersepeda lebih aman dan lebih terkontrol. 3. Kecepatan. Bagi pesepeda yang tidak terbiasa dengan kecepatan tinggi, menuruni turunan merupakan satu tantangan tersendiri. Tanpa kita mengayuh pedal, kecepatan sepeda akan terus meningkat karena gaya gravitasi. Nah, agar kita merasa lebih percaya diri dan aman ketika menuruni turunan, maka kita perlu mengendalikan kecepatan sepeda sampai pada batas yang kita inginkan. Kita bisa meningkatkan kecepatan ketika menghadapi turunan yang lurus, karena kita bisa memantau situasi di depan sepeda pada jarak yang jauh.
Tetapi ketika menghadapi tikungan, kita harus menurunkan kecepatan sepeda. Hindari menurunkan kecepatan ketika berbelok. Lakukan penurunan kecepatan sebelum memasuki belokan. 4. Pengereman. Ketika menurun, persiapkan jari-jari kita berada di tuas rem, siap untuk melakukan pengereman. Pengereman yang terus-menerus bisa membuat pelek, rotor, bantalan rem, dan kaliper menjadi panas, dan pada akhirnya akan mengurangi kepakeman pengereman. Kesalahan kedua terbanyak yang dilakukan pesepeda adalah menekan rem terus-menerus ketika di turunan. Dan kesalahan terbesar lainnya yang dilakukan orang saat turun, mereka menunggu hingga berada di tengah tikungan untuk mengerem. Sebaiknya, turunkan kecepatan sedikit demi sedikit sebelum berbelok. Jika kita mengerem di tikungan, kita tidak cukup melambat. Penting untuk menggunakan kedua rem saat turun. Rem belakang lebih baik untuk mempertahankan kecepatan pada turunan yang tidak terlalu curam atau memasuki tikungan. Rem depan digunakan untuk menghentikan atau memperlambat lebih efektif di medan yang curam. Untuk perlambatan terkontrol, tekan perlahan kedua tuas secara merata sampai kita merasakan sedikit gesekan antara bantalan rem, tetapi tidak mengurangi kecepatan. Kemudian, tarik tuas rem lebih dalam secara perlahan. Pertahankan 2 hingga 3 detik, kemudian tuas rem dilepas lagi. Kalau saya, biasanya satu tangan tetap menekan tuas tanpa terjadi pengereman dan melepas tuas rem di satu tangan lainnya. Lakukan pengereman ini secara berkala, terutama ketika kita merasakan kecepatan menaik atau ketika memasuki tikungan. Jangan tarik tuas rem dengan keras secara mendadak. Ini bisa membuat sepeda kehilangan kendali. 5. Lihat jauh ke depan. Terlepas dari kondisi permukaan jalan, pastikan kita melihat jauh ke depan dan mencari tanda bahaya yang mungkin ada, sehingga kita bisa memiliki waktu untuk bereaksi. Hal yang paling berbahaya adalah kita menabrak rintangan tanpa kita sadari. Kadang-kadang, rintangan yang kecil pun bisa membuat kita kehilangan kendali sepeda karena kaget. Juga perhatikan tikungan dan kondisi lalu lintas di depan kita. Dengan memperhatikan kondisi di depan kita, kita bisa mengatur jalur bersepeda kita. Tetap bersepeda di pinggir, apalagi ketika memasuki tikungan, karena kadang-kadang kita dikagetkan oleh kendaraan yang tiba-tiba muncul dari arah bawah. 6. Posisi pedal. Menempatkan pedal di posisi pukul 6 memang membuat kita bisa lebih rileks. Kaki tidak tegang karena bertumpu di pedal. Tetapi posisi ini hanya boleh kita lakukan ketika di jalan yang lurus. Ketika akan memasuki tikungan, di mana biasanya posisi sepeda lebih miring, posisikan sadel berada di jam 3 sampai 9 atau sejajar dengan permukaan jalur, agar pedal tidak terantuk rintangan di permukaan jalan yang bisa berakibat fatal bagi kita. Atau bisa juga saat kita bersiap untuk menikung, tekan pedal luar ke bawah, belok kanan, kaki kiri ke bawah dengan tekanan pada kaki tersebut. Untuk memulai belokan, miringkan sepeda ke arah belokan. Belok kanan, miringkan sepeda ke kanan. Tetapi harus diingat, yang dimiringkan hanya sepedanya, bukan tubuh kita. Posisikan badan relatif tegak. Semakin cepat dan tajam belokannya, kita akan semakin mencondongkan sepeda. Tubuh bagian bawah bersudut, sementara tubuh bagian atas tetap tegak. Untuk keluar dari belokan, luruskan sepeda secara perlahan. 7. Gunakan rem angin. Untuk memperlambat laju sepeda kita, tidak hanya melakukan pengereman, kita juga bisa mengerem dengan memanfaatkan angin. Posisikan tubuh lebih tegak, di mana posisi yang lebih tegak akan lebih banyak menangkap angin yang akan mengurangi laju sepeda kita. 8. Posisi tangan. Jika sepeda yang kita pakai menggunakan drop bar atau corner bar, posisikan untuk berpegangan di posisi drop dengan posisi tangan di bagian bawah stang. Pusat gravitasi kita akan lebih dekat ke permukaan yang membuat sepeda menjadi lebih stabil. Di samping itu, posisi tangan di bagian bawah ini juga membuat bobot kita akan lebih merata antara roda depan
dan belakang yang membantu menjaga traksi, terutama saat mengerem dan berbelok. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.